hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Beri makna pada siang hari Anda. Saatnya terhubung dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Simak selengkapnya di Kompas ya. Dari peristiwa penting di dalam negeri hingga dinamika global yang memengaruhi dunia. Pasca gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, aksi protes berlangsung di Milan, Italia. Berita yang aktual, tajam dan mencerahkan. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Longsor menimbun 8 rumah, 5 orang tewas. Hujan deras membuat ratusan rumah terendam banjir. Harga plastik terus melambung hingga mencapai 100%. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Beragam informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air Akan kami hadirkan untuk Anda. Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya di... Temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Winsfood. Saudara, pada Senin lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proyek kebebasan untuk mengawal kapal melintasi Selat Hormuz. Proyek itu ditolak mentah-mentah oleh Iran dengan menyebutnya sebagai proyek deadlock. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan upaya untuk memandu kapal komersial melalui Selat Hormuz dengan 2 kapal pertama yang dioperasikan. Keduanya merupakan kapal dagang berbendera Amerika yang diklaim Amerika telah melintas tanpa cedera. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut, pasukannya lebih menginginkan upaya baru untuk memandu kapal-kapal yang terdampar melalui Selat Hormuz berjalan damai. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight, but Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international waterway. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. Menanggapi proyek usungan Donald Trump itu, Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi mengatakan bahwa rencana Amerika untuk memandu kapal melalui Selat Hormuz justru akan menjadi proyek jalan buntu atau Project Deadlock. Hal itu disampaikan Araghchi melalui platform media sosial X. Araghchi memperingatkan bahwa saat ini pembicaraan mengalami kemajuan melalui mediasi dengan Pakistan. Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam rawa oleh pihak-pihak yang berniat buruk, begitu juga dengan Uni Emirat Arab. Project Freedom adalah Project Deadlock, kata Araghchi dalam unggahannya itu. Hanya berselang 1 hari setelah diluncurkan, Donald Trump justru memberikan kabar terbaru mengenai proyek kebebasan yang digadang-gadangnya memiliki misi kemanusiaan. Presiden Donald Trump mengumumkan penangguhan sementara Project Freedom atau proyek kebebasan. Dalam pernyataannya di platform Social Truth miliknya, Trump mengatakan bahwa jeda tersebut memberikan waktu untuk merampungkan potensi perjanjian damai dengan Iran menyusul permintaan Pakistan serta negara-negara lain. Trump juga menyebut
bahwa dalam permintaan itu terdapat kemajuan yang signifikan dalam negosiasi dengan perwakilan Iran. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut bahwa Amerika Serikat sangat berharap Tiongkok dapat berbicara dengan Iran mengenai Selat Hormuz. Harapan itu salah satunya adalah dapat melunakkan Iran dalam ketegangan di Selat Hormuz. Saudara, untuk membahas taktik apa yang sebenarnya dilakukan Amerika Serikat dan Iran untuk mempertahankan Selat Hormuz, kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Ada Stanislaus Rianta, selaku pakar intelijen dan keamanan UI, dan ada juga nostalgiawan, pengamat Timur Tengah BRIN. Selamat petang jelang malam, Pak Stanislaus, juga Mas Wawan. Selamat petang. Ya, selamat petang. Saya ke Pak Stanislaus dulu. Jadi kalau Trump bilang ditangguhkan Project Freedom atau proyek kebebasan ini, apa Anda melihat apakah ini karena adanya kemajuan negosiasi atau justru ada ancaman asimetris dari Iran yang diantisipasi oleh Amerika Serikat? Iya, nampaknya Amerika atau Trump itu sudah kelelahan ya, dan ini mencari-cari exit strateginya untuk bisa keluar dari Iran dengan cara yang lebih tanpa malu gitu. Jadi Trump tidak mau kehilangan malu, maka dia meluncurkan proyek itu. Tapi yang jelas Iran memang punya strategi asimetris yang cukup handal. Ini terbukti sudah hampir dua bulan lebih Amerika tidak bisa mengalahkan Iran. Ini berarti kan Iran mempunyai daya ketahanan yang cukup tinggi. Dan dia juga punya daya serang yang asimetris yang sangat merepotkan Amerika. Ini kalau diterus-terusin sebenarnya Amerika yang bisa berbahaya. Makanya exit strateginya seperti apa? Saya kira itu exit strateginya seperti itu. Jadi menyatakan selesai, kemudian ada operasi baru, diperdebatkan lagi. Dan tentu ini akan dijaga eskalasinya supaya Trump juga tidak kehilangan isu menjelang pemilu sela nanti. Jadi Anda melihat juga tekanan dari publik AS jelang pemilu sela itulah yang mendorong Trump menyebut ini Project Freedom lah, yang dikatakan Trump sebagai upaya untuk Iran menyerah, begitu ya? Ya, kan Trump sedang menghadapi masalah sebenarnya kan. Masalah itu berbahaya kalau nanti diungkap-ungkap publik, makanya dia juga perlu sesuatu supaya dibahas daripada membahas masalah yang sekarang menyerang secara pribadi Trump. Jadi saya kira orang menyebut pengalian isu juga bisa, tetapi yang jelas Amerika kerepotan menghadapi Iran. Kalau Mas Wawan, Iran juga kan menanggapi ini. Menlu Arakci bilang bahwa Project Freedom ini adalah Project Deadlock. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya siapa yang paling rugi sih dengan kemacetan 2.000 kapal di Selat Hormuz? Iran atau Amerika? Dan Iran tampaknya ya steady aja dengan apa ancaman yang sudah disampaikan Amerika. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, dengan kemampuan Iran bertahan selama 47 tahun dan juga adanya tekanan yang luar biasa sebetulnya yang pada kondisi saat ini ya, kalau saya melihat itu secara ekonomi Iran mengalami inflasi yang sangat luar biasa dan tekanan yang luar biasa. Namun ketika ada kemarin misalnya 60 hari di Kongres, Iran mengaktifkan sistem drone, dan juga kemarin ketika Amerika mencoba untuk membuat simpati dunia ya, dengan seolah-olah merupakan aksi kemanusiaan, tapi pada nyatanya ini merupakan sebuah aksi militer ya, dengan berdalih untuk membebaskan kapal-kapal yang tidak bersalah di Selat Hormuz. Jadi kalau saya melihat sebetulnya ini tampaknya Trump ingin mengklaim secara sepihak ya dari pembukaan Selat Hormuz. Jadi Trump tidak studi memberikan muka kepada Iran, karena jika memang benar-benar ia ingin membuka Selat Hormuz, ketika Iran membuka waktu itu harusnya AS juga ikut membukanya. Jadi ada beberapa catatan yang perlu kita lihat ya ketika Trump menggunakan Project Freedom ini sebagai salah satu pengalihan isu dari kebuntuan negosiasi. Yang pertama kalau saya lihat Trump ingin membalikkan simpati global sebagai juru selamat. Jadi kita tahu bahwa selama ini yang melakukan blokade itu adalah Iran di Selat Hormuz pertama kali. Dunia mengecam Trump sebagai salah satu negara yang memulai untuk melakukan invasi. Yang kedua, kita melihat bahwa ini adalah sebagai strategi yang selama ini dilakukan Trump dengan melakukan aksi unilateralisme dan sepihak ya. Jadi ini sebuah bentuk kalau saya lihat sebagai intimidasi politik dan provokasi militer atas kebuntuan itu. Dan yang ketiga yang perlu kita catat adalah Trump is ready to talk,
but he is not ready to negotiate. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi dia berkuar-kuar Facebook, di X ya, akun X, tetapi dia ketika duduk dalam meja negosiasi tidak memiliki kesabaran. Ketika ada 14 poin, dia menawarkan 9 poin, Iran secara diplomatik membalas itu menjadi 14 poin. Itu sebetulnya merupakan salah satu titik tengah yang bisa dicari ya, kalau mereka mau duduk secara diplomatis ya. Oke, kamu 9 ide, saya mempunyai 14 ide, apa yang harus kita bicarakan? Itu sebetulnya Iran Freedom ini menjadi aneh dan tidak strategis. Yang keempat yang kita cermati adalah ini adalah bisa jadi sebagai justifikasi untuk mengelabui Kongres. Jadi kita sudah tahu Trump berkoar bahwa dalam Kongres perang secara definitif sudah selesai. Tetapi dengan adanya Project Freedom ini, dia justru menggunakan kekuatan militer dengan dalih kemanusiaan. Jadi ada upaya-upaya untuk mengelabui itu. Dan yang kelima, kalau kita lihat, ini adalah cara untuk menyelamatkan muka Trump. Jadi kita tahu tekanan yang luar biasa, baik itu secara dunia internasional, dari NATO, dari negara-negara Teluk, dan juga secara internal dari Amerika itu sendiri. Jadi dia membutuhkan satu cara untuk menyelamatkan harga diri dan muka dia. Dan seperti AS juga mengeklaim ya kemarin dengan menutup kembali program ini dengan menyatakan bahwa terpenuhi kesepakatan dengan negara penghubung, dalam tanda kutip itu Pakistan. Tapi anehnya hingga saat ini belum ada statement satupun dari Iran bahwa apakah benar-benar terjadi kesepakatan. Jadi dugaan saya sebetulnya tekanan desakan internasional bahwa mengarah kembali pada perang baru itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan karena banyak kapal-kapal tanker dan juga kapal-kapal bisnis yang ada di sana, dan saya juga ini adalah desakan dari GCC. Kita tahu ketika ada serangan pada Uni Emirat Arab, mendadak GCC kompak untuk melakukan penolakan ya. Ini merupakan salah satu yang tidak bisa dibenarkan jika Iran benar-benar melakukan penyerangan terhadap Uni Emirat Arab. Dan itu yang perlu kita cermati, Mbak, untuk saat ini. Dan ini sejalan juga dengan tadi apa yang disampaikan Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, ini kalau kita juga membaca apa yang disampaikan oleh Secretary of State atau Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, saya bacakan kutipannya, "Frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries." Apakah ini hanya sebagai sebagai topeng saja untuk Amerika Serikat menutupi tadi dengan dalih alih-alih untuk menyelamatkan civilians, warga sipil yang terjebak di Selat Hormuz, tapi ini justru jadi upaya Amerika Serikat untuk merebut Selat Hormuz, Pak Stanislaus? Ya, bisa kedua-duanya terjadi. Bisa upaya Amerika Serikat memang untuk merebut Selat Hormuz, tapi dia mencari simpati jelas, karena ini kan berbahaya ketika Trump tiba-tiba angkat kaki dari Selat Hormuz tanpa legitimasi apapun. Jadi dia akan kehilangan muka, makanya harus cari sesuatu supaya dia punya pan atau pembenaran di depan dunia internasional. Dan Trump sebenarnya kan kita lihat dalam 1 bulan ini kan dia tuh sibuk mencari cara atau gagal untuk exit dengan kemenangan itu. Dia mengklaim menang, tapi kan sebenarnya Iran cuek-cuek saja gitu. Iran cuek-cuek saja, jadi nggak ditanggapi. Iran juga tidak merasa kalah, tidak merasa apa. Ini kan yang bikin Amerika nampaknya mencari-cari isu. Kemudian itulah proyek kebebasan itu yang proyek kebebasan itulah yang akhirnya menjadi judul baru ya saya kira. Dan dia angkat kaki mengakhiri perang ini menjadi sia-sia. Jadi kayak proyek yang mau diapain proyek itu gitu kan? Perang sudah nggak ada. Paling lucu nanti Iran ternyata juga membebaskan Selat Hormuz, silahkan lewat. Nah, itu lucu lagi tuh, nanti malah Amerika nampak sekali tidak ada peran sebenarnya. Dan juga bagaimana kalau kita lihat dari POV, point of view, sudut pandang lainnya, Mas Wawan, yang disampaikan oleh Amerika Serikat beberapa waktu ini, tadi kalau Pak Stanislaus bilang bahwa Iran tidak merespons apa-apa, tapi yang digaungkan oleh AS adalah ada perpecahan kok di internalnya Iran. Nah, bagaimana kita membaca ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam bersama dua narasumber, Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan UI, dan juga nostalgiawan pengamat Timur Tengah BRIN. Mas Wawan, kita lanjutkan tadi. Di sisi lain juga Amerika Serikat bilang ada perpecahan di internalnya Iran. Bagaimana kita membaca ini? Apakah iya?
Kalau kita melihat ya, memang sejak dulu Amerika memang menggunakan taktik-taktik demikian ya. Karena sebelum terjadinya penyerangan, Amerika juga mengkeoskan kondisi sosial ekonomi politik dengan demonstrasi yang besar. Jadi salah satu cyber yang memang dilakukan oleh Amerika. Jadi selain militer itu memang digunakan. Tuduhan-tuduhan itu sebetulnya sejak dulu ya. Ketika awal-awal dilakukan tuduhan seperti itu, Iran secara kompak ya, Menteri Luar Negeri, Presiden Iran, dan juga perwakilan dari Parlemen Iran menyatakan bahwa mereka dalam posisi yang masih stabil dan satu, jadi tidak ada perpecahan. Dan baru-baru ini Mujtaba juga mengeluarkan statement baru ya, bahwa mereka sangat ready untuk apapun situasi yang terjadi. Saya kira ada isu misalnya dari AS menyatakan bahwa ada peralihan shifting power dari pemerintahan Iran sekarang menuju IRGC ya. Itu saya kira perlu dicermati karena itu masih informasi sepihak yang dibantah oleh Trump itu sendiri, oleh Iran itu sendiri. Jadi sebetulnya banyak sekali ya, kalau kayak saya lihat ada kesalahan analisa diplomatik dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Dan contohnya kalau kita mau jujur ya, yang sekarang ini juga terjadi kesalahan analisa diplomatik. Jadi Project Freedom ini dilakukan oleh Amerika dengan misi cover kemanusiaan, tetapi menggunakan kekuatan militer sebagai dugaan bahwa AS mengira dengan inflasi yang sangat parah, tekanan ekonomi yang akut, klaim perpecahan di kalangan elit Iran itu sebagai salah satu upaya bahwa apapun yang dilakukan mereka, bahwa Iran tidak akan gegabah untuk memulai perang. Namun kenyataannya Iran masih tetap bertahan, bahwa mereka mengatakan apapun yang aksi militer ataupun pengerahan militer menuju Selat Hormuz itu akan menjadi salah satu ancaman terhadap Iran itu sendiri. Dan kita sebetulnya apa yang dikatakan Iran sebagai jalan buntu itu memang benar. Dan kita melihat ya, memang Selat Hormuz ini kadang-kadang seolah-olah sebagai sebuah jebakan bagi Iran yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ya dalam aksi juru selamat ini. Jadi Iran dituduh oleh dunia sekarang melakukan penyerangan terhadap Uni Emirat Arab. Pada titik yang sama Iran juga membantah itu. Jadi apakah Iran memang ingin masuk jebakan atau Iran ingin mendefinisikan lain? Kalau misalnya Iran memang benar-benar sebagai pelaku ya, di luar bantahannya bahwa Uni Emirat Arab bukanlah salah satu aset strategis yang memang diincar oleh Iran untuk saat ini, karena itu akan meningkatkan eskalasi. Dan kita bisa melihat sebetulnya apakah Iran ingin benar-benar ingin mendefinisikan ini menjadi salah satu perang yang akan, karena kebuntuan ini ditarik menjadi perang kawasan. Sehingga ini bukan hanya Amerika saja, tetapi juga menarik Uni Emirat Arab dan juga negara Teluk untuk masuk dalam perang ini. Jadi selama ini mereka kan enggan ya, mensupport dari belakang tetapi tidak secara vulgar untuk mendukung Amerika Serikat. Dan ini sebetulnya yang tidak disukai oleh Amerika Serikat. Jadi apalagi yang diserang ini adalah Fujairah ya, itu salah satu pelabuhan penting. Dan sebetulnya kalau kita ingin apakah dengan bantahan ini benar-benar Iran yang melakukan penyerangan, kita coba kalkulasi mana yang benar. Pertama, apakah Iran diuntungkan dengan hal ini? Kalau analisa diplomatik mengatakan bahwa sebetulnya ini kalau memang benar-benar dilakukan Iran, ini sebuah langkah yang sangat-sangat tidak perlu. Jadi serangan ini secara diplomatik merugikan citra Iran. Jelas akan menambah musuh yang tidak hanya Amerika Serikat, juga di kawasan atau bahkan secara internasional akan membuat mencitrakan itu sebagai tindakan invasi. Apa bedanya AS sama Iran itu kan? Jadi sesuatu tidak perlu sebetulnya Selat Hormuz. Tapi bagaimana segi positifnya? Siapa yang diuntungkan? Jadi sebetulnya seperti yang saya utarakan tadi, yang pertama, ini juga bisa menjadikan sebetulnya bagi AS ya, ini bisa menjadi alasan bagi Trump untuk menggunakan kekuatan militer dengan dalih kemanusiaan. Atau jika ini merupakan sebuah jebakan tadi, dia ingin Iran memulai perang sehingga membuat justifikasi bahwa Amerika Serikat melakukan aksi defensif seperti yang dilakukan yang diutarakan oleh wakil presiden Amerika ya, bahwa kita dengan adanya Freedom ini akan melakukan militer defensif di Selat Hormuz. Dan pada feedbacknya adalah positifnya Amerika tidak akan sendiri lagi. Kita tahu bahwa Amerika dan baik tekanan dalam negeri yang luar biasa ketika dalam Kongres mereka tidak bisa menyatakan bahwa apakah perang ini akan dilanjutkan. Mereka mengklaim bahwa perang karena ketika dilanjutkan ini ilegal. Mereka mengatakan sudah selesai dengan gencatan senjata 2 minggu yang kemarin kan. Dan itu menyatakan bahwa sebetulnya ini akan menjadi salah satu
mencari bahwa sekarang tidak sendiri, mencari teman. Yang kedua, ini juga bisa menjadi bagian exit strategi. Ya waktu itu sebelum-sebelumnya saya sudah pernah menyatakan ada 3 atau 4 skenario yang bisa digunakan Amerika, dan salah satunya adalah exit strateginya leave it the rest to the Arabs atau leave it the rest to the Israel. Itu yang terjadi. Jadi ini kita sering, jika kamu ingin melanjutkan perang, silahkan sediakan dananya dan nanti kita akan melakukan kalkulasi redefinisi dari perang itu sendiri. Dan ini ya sebetulnya ini membuat tekanan ini bagi Iran, bagi Amerika itu akan diuntungkan jika Iran misalnya tunduk dalam negosiasi AS. Seperti itu, sehingga akan lebih mudah penguasaan. Oke, nah membaca ini Pak Stanislaus, apakah serangan di Fujairah, di kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab, ini justru menguntungkan Iran atau enggak? Karena sebenarnya Iran sendiri langsung membantah dan bahkan menunjuk Amerika Serikat loh yang melakukannya, tidak ada niatan Iran atau itu bukan targetnya Iran. Bagaimana membaca ini secara intelijen? Ya, kalau kita melihat secara intelijen memang prinsipnya siapa sih yang diuntungkan ataukah Iran diuntungkan dengan operasi itu? Saya kira kalau Iran melakukan itu bodoh. Jadi dia tidak melakukan itu karena akan menambah kebencian masyarakat terhadap Iran. Iran sebenarnya tidak butuh itu gitu loh. Dia cukup diam saja gitu loh. Yang punya kepentingan untuk mencari menambah teman dalam arti korbannya Iran itu kan Amerika kan. Amerika ini nampak tidak didukung oleh siapapun. NATO tidak mendukung, negara kawasan Teluk juga tidak mendukung. Jadi dia perlu sesuatu yang bisa mendukung dia untuk legitimasinya. Ini kan dalam intelijen namanya operasi bendera palsu sebenarnya kan. Saya berhipotesa seperti itu, operasi palsu yang seolah-olah itu adalah Iran itu loh. Tapi mudah sekali dibaca, Apapun yang terjadi ya, tapi kalau kita melihat kalkulasinya, Iran tidak diuntungkan. Sementara yang butuh itu adalah Amerika. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau ini dibaca sebagai strategi false flag atau bendera palsu, apakah juga ini terbaca bahwa tidak serta-merta eskalasi meningkat di kawasan Teluk? Ya kalau Iran bisa membuktikan bahwa memang bukan dia, ya itu mungkin Arab akan diam saja ya, mungkin hanya akan menuntut Amerika jangan main-main dengan cara ini, mungkin seperti itu ya. Tapi ini nampaknya gagal. Serangan itu tidak membawa dampak apapun, tidak menguntungkan Amerika, juga tidak merugikan Iran gitu. Jadi nampak lewat saja. Jadi kita lihat Amerika nampak frustasi sekali kelihatannya, terus kemudian menyatakan mengakhiri perang ini, kemudian dia mengubah menjadi proyek pembebasan. Saya kira itu sudah menunjukkan bahwa ya Amerika frustasi. Dan Mas Wawan, kalau di kawasan Teluk sebenarnya siapa sih yang bisa jadi penghubungnya Iran? Apakah Oman? Karena sejak awal serangan juga Oman cenderung tidak tersentuh ya oleh Iran. Ya, untuk kali ini ya, salah satu-satunya negara dari Teluk yang dianggap Iran bukan sebagai enemy ya, dan sebagai suatu rekanan yang bisa diajak duduk adalah Oman. Yang sebelumnya sebetulnya itu Qatar, berpotensi sebagai penengah ya, dan dalam banyak hal Qatar sebagai negara penengah seperti yang dilakukan oleh Pakistan. Namun pada kenyataannya military base Amerika yang terbesar itu ada di Qatar, ada di Doha. Nah, itu yang menyatakan menjadi duri dalam daging ya. Yang sebetulnya yang kita ingin analisakan adalah apakah benar ya dengan adanya strategi yang seperti yang kita katakan tadi, kemarin ada Epic Fury, sekarang diganti lagi dengan Project Freedom. Jadi ini seolah-olah ada mekanisme tarik ulur perang ataupun nanti start lagi, setelah itu pause lagi dalam gencatan senjata ya. Jadi ini bagi saya ada sebuah kesimpulan ya, bahwa Trump ingin meraba-raba. Dia tidak mempunyai strategi matang untuk masalah Selat Hormuz ini. Juga sebetulnya dia tidak mempunyai exit way. Kalau saya katakan exit way karena dia terdesak, karena akan ada pemilu pada November nanti, dan itu salah satunya cara yang paling baik bagi Trump untuk keluar dari krisis ini, karena dia sudah memulai invasi, adalah menang dalam perang melawan Iran. Ketika dia menang, maka dia akan terbebas dari segala tekanan, tuduhan, dan juga nanti akan mengembalikan Amerika sebagai great again ya, sebagai penguasa unipolar gitu, yang sebetulnya sudah mulai ditolak oleh NATO dan yang lain ya. Itu yang menjadikan catatan penting ya. Jadi dengan kebingungan ini, dia akan mencoba-coba mencari cara strategi mana yang lebih tepat bagi Amerika untuk
keluar dari polemik ini. Jadi saya dari awal sebetulnya dengan adanya blokade hutan ya, dia juga ikut-ikutan dengan Iran untuk melakukan blokade Hormuz, itu menyatakan sebetulnya dia tidak dalam kondisi Amerika ingin menginginkan perang sebetulnya. Dalam kondisi seperti itu. Kalau dalam analisisnya di luar dari Project Freedom ini ya. Dan Iran sendiri dari awal meskipun secara militer mereka ready sewaktu-waktu, tetapi sangat terbuka dalam negosiasi. Cuma memang Iran dengan tekanan yang luar biasa selama ini cukup sabar dengan mekanisme negosiasi. Jadi ada tarik ulur di sana, dan itu yang kesabaran itu yang tidak dimiliki oleh Trump. Dan itu yang seperti yang katakan tadi, dia ready untuk berbicara, talk di mana saja, tetapi untuk bernegosiasi dia takut untuk kehilangan muka, karena target dia bagaimana keluar dari perang ini sehingga dia diceritakan sebagai penang. Setelah itu dia akan terbebas dari segala tuntutan ataupun dari segala tekanan ya. Kalau Amerika Serikat dianggap tidak punya exit plan saat ini, Pak Stanislaus, apa skenario yang paling mungkin dilakukan? Kuncinya kan ada di Selat Hormuz. Siapa yang akan kibarkan bendera putih duluan? Kalau Amerika bilang, Trump bilang, ayo Iran kibarkan bendera putih, kayaknya nggak mungkin kan untuk memaksa itu dalam kondisi saat ini. Nggak mungkin mengibarkan bendera putih juga Amerika. Jadi paling Amerika hanya menyelesaikan perang ini, mengatakan sudah menang. Jadi dia akan menyatakan menang dan pergi. Jadi Amerika nggak mungkin mengatakan kalah. Dia pasti akan mengatakan menang, walaupun fakta di lapangan kita melihat semua bahwa Amerika keteteran ya. Itu yang akan disampaikan dia, bahwa kami telah menang, kami telah selesai dengan perang Iran, tujuan kami tercapai, akan mengatakan seperti itu. Itu menjadi exitnya Trump, walaupun nanti dunia akan mencibir dia ya, mungkin nggak percaya ya. Tapi minimal dia sudah bisa ngomong itu di depan publik, bagi dia udah selesai itu, supaya tidak malu. Iya, minimal siapa yang mengeklaim menang terlebih dahulu. Bisa jadi jadi exit plan untuk berakhirnya perang sejak awal Februari lalu. Terima kasih Pak Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan UI. Terima kasih juga Mas Nostalgiawan, Mas Wawan, pengamat Timur Tengah BRIN, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, antara lain Presiden Prabowo Subianto menerima rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kapolri berjanji menindaklanjuti demi pembenahan Polri. Sesaat lagi. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi